Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan coba untuk membahas tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah sistem input data di mana ketika kita menginput data, maka data yang baru diinput itu akan berada di paling atas. Nah, biasanya dalam penginputan data yang biasa kita buat ya, itu data yang paling akhir atau data yang baru kita input itu dia langsung masuk di baris paling bawah atau di urutan paling bawah. Nah, sekarang kita balik. Gimana sih caranya supaya data yang baru kita input itu dia berada di paling atas di tabel yang kita buat gitu. Nah, ini akan saya tunjukkan dulu contohnya ya. Oke, nah di sini saya punya tabel seperti ini ya. Ada nomor, ada timestamp, ada ID pegawai, ada nama pegawai, ada jenis kelamin. Oke, nah di sini saya klik di bagian open form, maka muncul form seperti ini ya. Nah, lalu di sini saya masukkan dengan cara pertama saya klik tombol new. Tombol new di sini dia fungsinya untuk membuat timestamp. Apa sih timestamp itu? Timestamp adalah sebuah istilahnya stempel waktu ya. Jadi penanda kapan data itu diinput. Jadi waktu dari mulai tanggal sama jam gitu ya. Jadi kapan dia diinput. Nah, timestamp inilah nanti kita akan pakai untuk membuat sebuah perintah di mana data yang kita input nanti itu akan terletak di paling atas berdasarkan timestamp terbaru gitu ya. Nah, maka di sini pertama saya coba dengan cara klik tombol new dulu, maka muncullah timestamp seperti ini. Lalu di bagian ID pegawai saya isi misalnya ID 2001. Lalu di bagian nama saya ketik misalnya Ariel, jenis kelamin perempuan. Terus di sini kita klik tombol save ya. Oke, kita klik tombol save. Nah, otomatis di sini Ariel itu jadi nomor 1. Ini ya. Karena timestampnya itu dia waktu inputnya dia adalah yang baru. Nah, kalau sudah klik OK, nah maka dia sudah terinput ke dalam tabel ya. Nah, ini dia. Oke, saya tutup dulu ya. Tutup, nah ini dia. Jadi dia masuknya itu akan berada di paling atas. Nah, di sini bisa juga kita edit ya kan datanya, terus nama sama jenis kelamin. Cuman di sini untuk materi yang kita bahas itu khusus di bagian gimana caranya supaya ketika kita input data dia akan masuk ke baris paling atas. Nah, untuk gimana cara delete, update, dan cancel itu Anda bisa untuk mempelajari ya di video saya yang udah pernah saya posting, yaitu di bagian video ini ya, video apa namanya, video tentang dasar-dasar VBA Excel ya nih ya. Nah, di sini Anda bisa mempelajari untuk video-video VBA Excel yang dasar-dasarnya aja ya, karena sudah saya jelaskan di situ untuk penjelasannya. Nah, gimana cara membuat sistem input data dengan timestamp yang nanti datanya itu akan berada di paling atas untuk data paling baru? Oke, kita akan mulai pembuatannya. Saya tutup dulu di sini. Nah, di sini saya punya file ya, template. Tapi template cuma gini doang ya. Nah, ini. Jadi di sini nanti kita akan bikin ya sistem data seperti ini. Jadi ada nomor, ada timestamp, ada ID pegawai, ada nama pegawai, dan ada jenis kelamin. Nah, ini di bagian atas ada tombol open form yang nanti kita akan klik, dia membuka form yang tadi sudah nanti kita akan buat. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan desainkan form untuk menginput data di dalam sini. Ya, jadi kita masuk ke developer, terus pilih Visual Basic. Lalu setelah kita masuk ke Visual Basic, seperti biasa kita akan masukkan form ya. Saya klik insert, pilih user form, terus kita edit seperti ini atau kita ubah seperti ini desainnya. Oke, nah ini sudah sering ya kita lakukan ya. Jadi saya harap Anda nggak bingung lagi gitu. Nah, step berikutnya ya, di sini kita akan kasih nama dulu untuk formnya. Saya kasih nama form input gitu aja. Lalu di bagian caption saya ganti nama menjadi belajar input data dengan time stamp. Nah gitu. Terus di bagian font saya ganti juga ya. Saya pilih yang
Calibri 11. Lalu warna form saya ganti jadi warna putih. Nah, di sini mulai kita untuk membuat objeknya. Jadi pertama kita masukkan label. Nah, label ini kita pakai untuk memasukkan keterangan ya. Di bawahnya saya kasih text box. Oke, seperti ini. Text boxnya saya kasih ukuran 20 ya, atau 22 deh. Nah, habis itu di bagian label sini kita kasih keterangan lagi. Untuk captionnya saya ganti jadi apa ya? Captionnya itu namanya adalah timestamp tadi ya. Timestamp. Terus di bagian bawah ini saya ganti border stylenya, pilih yang single. Terus border colornya saya pilih warna yang abu-abu. Nah, gini biar lebih menyatu gitu. Oke, timestamp sudah. Habis itu kita bikin lagi ya, tinggal kita copy ini. Paste, taruh sampingnya sini. Ini kita kasih ID pegawai. Kita paste lagi. Ini kita kasih nama pegawai. Lagi di sini ini jenis kelamin. Oke. Habis ini kita hapus, kita ganti jadi combo box. Terus di bagian height-nya atur 22 juga. Dan di bagian border style-nya pilih yang single. Terus di bagian border color-nya pilih yang ini. Nah, ini. Oke. Berikutnya di bagian bawah kita masukkan ada list box sebagai tempat untuk menampung datanya nanti. Seperti ini saja ya. Oke. Terus border style juga saya kasih yang single dan border color saya pilih yang ini. Nah. Lalu di bagian bawah kita buatkan tombol pakai command button ya. Nah, ini. Nah, tombolnya ini saya buat ada 3. Ya. Oke, 3. Yang pertama ini saya kasih nama captionnya new. Nanti new itu kalau kita klik dia membuat timestamp ya. Terus di bagian kedua ada save data. Lalu di sini kita kasih nama cancel. Oke. Nah, step berikutnya kita akan ubah nama-nama yang objek kita buat di sini ya. Pertama di sini saya kasih nama txt time. Lalu di sini saya kasih nama txt id. Di sini txt nama. Oke. Lalu terakhir karena ini combo box saya kasih nama cb jenis kelamin. Oke. Ini kita kasih nama tabel data. Lalu di bagian list box ini kita atur juga untuk kolom count. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk nomor ya. Jadi kita punya 5 kolom, yaitu dari nomor sampai dengan jenis kelamin itu ada 5 kolom. Nah, kalau sudah kita klik di list box-nya, terus di bagian kolom count kita isi jadi 5. Kolom head-nya kita pilih jadi true. Dan kolom width-nya untuk yang pertama kita isi 30. Nah, bagi teman-teman yang mau mengatur ya, gimana sih ngatur lebar kolom dari list box ini, itu udah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi silakan dicek di galeri saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengaktifkan dulu pada bagian jenis kelamin ya. Jadi caranya, kita klik kanan di form yang kosong ini, pilih view kode. Nanti akan muncul seperti ini. Dan di bagian prosedurnya ya, di bagian prosedur sini kita ganti menjadi inisial. Terus yang ini kita hapus. Lalu di bagian sini kita ketik ya, untuk ngisi combo box-nya kita ketik width cb jenis kelamin ya, dot add item.
petik 2 laki-laki. Dot add item petik 2 perempuan. Terus and with. Oke. Nah, ini udah terisi ya, seperti ini ya. Oke, kayak gini hasilnya. Lalu di bagian tombol new sekarang, jadi nanti kalau kita klik tombol new maka dia akan terisi timestamp gitu. Nah, caranya ya kita klik langsung di tombol new-nya, lalu kita kasih nama dulu. Di sini kita ketik namanya cmd new, nah gitu. Terus di sini kita langsung klik 2 kali ya, klik 2 kali maka muncul perintah seperti ini. Di dalamnya kita cukup ketik me.txt time tadi ya. Nah, ini dot value sama dengan now. Nah, jadi perintah now ini akan dia menghasilkan waktu sekarang mulai dari tanggal sama jam. Inilah kita pakai untuk memunculkan data atau memunculkan waktu inputan data yang terbaru. Kita coba dulu ya, kita jalankan. Oke, saya klik tombol new. Nah, maka muncul data seperti ini, timestamp-nya. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan menghidupkan tombol di bagian save data ya. Nah, di bagian save data ini kita akan kita akan buat perintah ya untuk menginput datanya. Jadi kita klik dulu di bagian name-nya, kita ketik cmd simpan. Terus kita klik 2 kali ya, baru kita bikin perintah. Nah, perintahnya ini sudah sering juga kita buat ya. Pertama kita buat variabel dulu, dim data pegawai as object, lalu bawahnya kita ketik set sama dengan set data pegawai sama dengan sheet 1 dot ring petik 2a seperti itu ya, dot and xl up. Oke. Lalu di bagian bawah kita ketik untuk perintah untuk mengisi data yang harus diisi ya, atau menentukan data yang mana yang wajib diisi gitu. Kita pakai fungsi if di sini, if me.txt if me.txt time dot value sama dengan petik 2 kali spasi underscores, terus or me.txt id pegawai dot value petik 2 kali underscores or me.txt nama dot value sama dengan petik 2 kali underscores or me.cb garis kelamin ya, dot value sama dengan petik 2 kali spasi then. Jadi ini harus di semua ya, supaya dia bisa diinput. Kalau kita ketik bawahnya ada call msg-box buka kurung petik 2, kita ketik di sini harap isi data dengan lengkap petik 2, VB information, petik 2, pesannya input data. Oke, terus kita ketik else bawahnya, lalu kita ketik lagi ada data pegawai dot offset buka kurung 1,0 dot value sama dengan petik 2 sama dengan row buka kurung tutup kurung min row buka kurung. Nah, di sini kita ambil sel kolom yang paling awal dan selnya adalah A5. Kita ketik berarti di sini $A$5. Oke, seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk membuat nomor ya. Jadi bagi teman-teman yang bingung ini maksudnya gimana, jadi silakan nanti Anda cek di video saya sebelumnya tentang pembelajaran VBA Excel dasar. Di situ sudah saya jelaskan semua. Berikutnya data
dot offset kok data dot offset, data pegawai dot offset 1,0 dot value sama dengan me dot txt id dot txt time dot value. Nah, untuk di bagian waktu ini kita akan format ya, kita kasih format datanya supaya dia sesuai dengan waktu yang kita pakai. Jadi caranya kita ketik format ya di depan sini, buka kurung, lalu di bagian sini kita ketik koma, petik 2 dd garis miring garis miring y terus spasi, lalu ada lagi titik 2 titik 2 ss. Oke, seperti ini. Jadi nanti hasil waktu yang didapat dia akan mengikuti format yang kita buat. Jadi D ini artinya hari, bulan, tahun, terus ini jam, menit, dan detik. Itu untuk format timestamp-nya. Di bagian bawah kita ketik lagi me dot data pegawai dot offset buka kurung 1,2, sorry ya, ini harusnya 1,1 ya. 1,1 harusnya, ini 1,2 dot value sama dengan habis time berarti me dot txt id dot value. Oke, kita copy aja biar cepet ya. Ini paste di sini jadi txt nama, di sini jadi CB jenis kelamin, ini jadi 3, ini jadi 4. Kita save dulu ya. Jadi ini filenya udah saya simpan ya sebelumnya, jadi teman-teman harus menyimpannya juga dengan tipe file Excel binary workbook atau Excel makro enable workbook gitu. Kalau sudah kayak gini kita buat pesan ya. Pesannya kita copy juga dari atas ini, nggak apa-apa. Ini kita ganti data berhasil disimpan. Di bagian bawahnya kita ketik me.txt time.value sama dengan petik 2 kali, maksudnya kita hapus setelah dia tersimpan ya. me.txt id.value sama dengan petik 2 kali juga. me.txt nama.value sama dengan petik 2 kali. me.cb.value sama dengan petik 2 kali, lalu and if ya. Nah, setelah ini kita coba ya untuk memasukkan datanya. Kita jalankan, kita klik tombol save langsung, jelas nggak bisa karena harus diisi dulu. Berarti kita pertama klik di bagian tombol new biar muncul timestamp-nya, lalu kita isi ID-nya. ID strip 10024, nama pegawai misalnya Erwin, jenis kelamin laki-laki, klik tombol save. Oke, berarti disimpan ya, tutup. Nah, maka muncul seperti ini datanya. Ya, datanya kayak gini. Jadi dia ada tanggal, bulan, tahun, lalu jam, dan ini jam, menit dengan detik ya. Ini ID-nya, nama pegawai, dan lokasi. Sorry, jenis kelamin gitu. Nah, berikutnya kita akan buat perintah supaya data ini masuk ke dalam list box ya. Nah, untuk menampilkan data ke dalam list box ya, ini sudah saya sudah saya siapkan codingnya. Jadi di sini tinggal kita buka nanti codingnya ya. Codingnya nanti silahkan di-download di link deskripsi video ya ini. Jadi sudah saya siapkan dengan nama private sub ambil data, tinggal kita copy semua ini. Copy,
lalu masuk ke user form inisialnya ya, atau di bagian kode user formnya, klik kanan di bagian formnya, pilih view kode, terus di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini kita paste. Oke. Nah, setelah dipaste di sini kita akan ubah ya. Di bagian dim mahasiswa kita ganti jadi misalnya DB pegawai. Lalu di bagian sini sheet data berarti kita ambil di sheet 1 karena datanya di sheet 1. Kolom data awal berarti kolom A. Terus ini kita ganti juga jadi DB pegawai. Ini juga sama, kita ganti jadi sheet 1. Sel data awal adalah A berapa tadi? A6 ya. Berarti di sini adalah A6. Sel akhir selnya kita ambil A10.000. Oke, ini fleksibel ya. Sekali lagi udah saya jelaskan ini. Ini juga kita ganti jadi DB pegawai. Terus ini nama form kita ganti jadi me aja. Nama listbox kita ganti jadi tabel tabel data tadi itu. Terus ini juga sama, kita ganti jadi me. Ini kita ganti jadi tabel data. Nama sheet ini kita ngambil dari ini ya, dari nama sheet yang tadi, itu data namanya. Data. Sel data awal berarti A6. Kolom terakhir berarti kolom E. Nah, gini. Terus kalau sudah ini kita masukkan ya, ambil data ini kita masukkan ke dalam user form inisiasi dengan cara kita ketik call ambil data. Kita jalankan. Oke, nah ini udah masuk datanya ya. Udah masuk. Nah, selain itu kita daftarkan juga perintah tadi yaitu call ambil data ini. Kita copy, kita masukkan juga ke dalam tombol simpan. Nah, kita letakkan di sini. Di atasnya call MSG box. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba ya, kita coba kita isi ya, new. Terus kita ketik ID-nya misalnya ID strip pegawai misalnya Sukiman, jenis kelamin laki-laki, klik save data. Nah, maka dia langsung masuk ke sini ya. Oke, tapi ini belum, artinya belum berubah, dia masih ada di baris paling bawah untuk data terbaru. Nah, untuk membuat dia pindah ke atas, maka kita tambahkan lagi perintah atau kita bikin modul ya. Jadi kita klik insert, pilih modul. Oke. Nah, di sini ada modul 1, ya boleh Anda ganti atau boleh juga enggak. Nah, di sini udah siap-siapkan untuk modulnya. Kita copy ya. Nah, ini. Kita copy semua, paste di sini. Oke. Nah, di sini sub urut data, jadi biarkan seperti ini. Nah, yang kita mau edit adalah pertama di bagian sheet. Ini sheet 1 ya, jadi biarkan di sheet 1 karena memang data di sheet 1. Terus ini juga sheet 1 sama ya, biarkan juga dia di sheet 1. Lalu di sini ada rank B5 E20.000. Nah, ini maksudnya adalah B5 ini silakan diganti dengan data atau kolom pertama dan baris pertama. Jadi sel data awal dari tabel yang kita punya itu di bagian sel B5. Maka di sini tadi dia B5. Jadi kenapa kok dia B5? Karena kita mau mengurutkan datanya itu dari kolom B baris ke-5 atau dari judulnya. Terus di bagian samping ada E20.000 ya. Kenapa dia kolom E dan kenapa dia 20.000? Kolom E itu karena kita datanya itu sampai dengan kolom E dan 20.000 itu kita asumsikan bahwa nanti datanya sampai dengan 20.000 seperti itu. Lalu di bagian sini ya ada sort key. Key-nya itu kita ambil dari B5 karena kita mau mengurutkan datanya itu berdasarkan di bagian kolom atau sel B5 timestamp-nya. Nah, mengurutkannya ini kita pakai metode apa? Apakah pakai ascending atau descending gitu. Nah, karena kita mau mengurutkan data berdasarkan data paling awal, maka kita atau data dengan waktu paling awal atau paling baru ya. Paling baru ya, berarti kita pilih yang XL descending di sini. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan aja di bagian form input tadi ya, perintah ini, urut data, kita masukkan di tombol save. Terus terletakkan di bagian atas call ambil data. Jadi di bagian call ambil data kita ketik call urut
data. Enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba. Ya, kita jalankan. Oke, saya isi ya. Klik New. Kita isi, misalnya ID pegawainya, ID strip 1002. Nama pegawainya misalnya biasa. Klik jenis kelaminnya laki-laki. Klik tombol Save. Nah, maka langsung otomatis nama Abiasa akan naik di atas atau berpindah ke atas. Dan yang paling bawah itu adalah yang paling pertama kali di input. Oke, seperti ini ya. Kita coba lagi, New. Nama misalnya ID strip 2147. Nama pegawai misalnya RG atau Putri, perempuan. Kita klik tombol New lagi ya, kita tombol Save lagi ya. Klik tombol Save. Nah, maka dia naik ke atas juga. Habis Putri, Abiasa, Sukiman, baru Erwin. Nah, gitu. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Dan terakhir di sini kita akan buatkan modul juga ya untuk perintah membuka formnya. Kita cukup ketik di bagian bawah itu, kita ketik sub buka form, lalu kita ketik di bawah sini adalah form input dot show. Oke, nah kalau sudah ditutup ya, tutup VBA-nya atau kembali ke Excel-nya, kita klik kanan di shapes-nya sini, pilih assign makro, lalu pilih yang buka form. Klik OK, pilih open. Nah, maka di sini udah bisa. Jadi kita tinggal memasukkan datanya ya. Di sini ID-nya saya isi lagi ID strip. Oke, nama pegawai misalnya Budi, jenis kelamin laki-laki, klik tombol save. Nah, maka dia otomatis di paling atas seperti itu. Nah, tombol cancel tadi belum ya. Tombol cancel ini kita hidupkan dengan cara copy perintah dari tombol save, yaitu di bagian sini. Nah, ini kita copy dulu ya. Terus di bagian cancel kita klik 2 kali, atau ini kita kasih nama dulu. CMD cancel. Oke. Klik. Nah, taruh sini gitu. Nah, tombol cancel ini kan fungsinya itu hanya untuk membersihkan kalau misalnya nggak jadi kita input gitu ya. Misalnya kayak gini, terus kita ketik ID pegawai, ID, oke, lalu misalnya kita ketik nama, misalnya Agus, lalu kita pilih laki-laki. Nah, kalau nggak jadi, klik tombol cancel. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk bagaimana cara untuk menginput data dengan sistem data pertama harus ada di paling atas. Jadi kita menggunakan fitur urut data atau sort, menggunakan data timestamp atau data waktu. Oke, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di video pembahasan aplikasi ini ya, aplikasi database pasien. Semoga cepat selesai dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.